Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Saya ini boleh ada di tempat di hadapan Bapak Ibu semua. Saya Syanet, teman dari Pastor Gayus, teman juga dari Pastor Linda, dan kita semua berteman. Bahkan bukan berteman, tapi bersaudara dalam Kristus. Amin. Dan Bapak Ibu, tahukah kita? Mungkin secara darah kita tidak satu daging, ya. Tapi secara rohani kita bersaudara. Bahkan sifatnya kekal. Amin. Jadi kalau hari ini kita mengatakan saudara seiman, pastikan kita akan sama-sama di surga bersama-sama. Amin. Yang tidak amin kayaknya masih ragu. Ya, tadi seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, Yesus adalah jawaban hidupku. Sekarang pertanyaannya apa? Yesus kan jawaban, kan? Pertanyaannya apa? Pasti ya, Bapak Ibu terkasih, ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, Allah dan kebutuhan emosionalku. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana kita menemukan kepuasan di dalam cukupnya kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang kasih karunia, sebenarnya kita tidak layak mendapatkan. Betul? Hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, aku ada sebagaimana aku ada pada saat itu. Pada saat itu semua karena kasih karunia. Pernahkah kita berpikir kalau hari ini kita masih ada di tempat ini, sedangkan saudara-saudara kita, Bapak Ibu, ayah dan ibu atau paman dan sebagainya sudah ada di Keputih dan Kembang Kuning? Pernahkah kita berpikir kenapa kita masih ada saat ini? Ada yang bisa jawab? Karena belum waktunya. Tapi yang kedua, ini yang penting. Karena Tuhan masih punya tujuan dan rencana dalam hidup kita yang belum selesai. Makanya berbicara tentang panggilan surgawi, harusnya sebagai orang percaya, orang pilihan, kita harus mengerti. Kalau saya ada saat ini, saya masih hidup, berarti saya masih dalam garis panggilan ilahi. Saya belum selesai. Tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup saya belum selesai. Makanya harusnya dalam hidup kita harus terus memandang kepada rencana dan panggilan surgawi tersebut. Tetapi sayangnya berapa banyak dari kita, maaf, saya tidak berbicara tentang orang di luar sana, bahkan orang gereja saja yang katanya rajin beribadah, tidak mengerti apa panggilan surgawinya dia. Dan ini sangat disayangkan. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang menemukan kepuasan di dalam kasih karunia itu. Dan Bapak Ibu perhatikan, ya, ada quotes-quotes yang biasa. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang orang di luar sana. Kita tahu dia di luar Yesus, cara pikir pasti berbeda, tidak Alkitab. Tapi orang gereja pun kadang berkata begini, kalau sakit pasti itu dari si jahat, ya kan? Kamu punya dosa apa? Kan begitu ya? Kenapa sakitmu gak sembuh-sembuh sampai sekarang? Kamu sudah bikin salah apa sama Tuhan? Begitu bukan? Bukankah Alkitab katanya orang percaya itu gak boleh sakit? Orang yang dipilih, yang menerima kasih karunia itu harus sehat. Bahkan dia harus sembuh, bebas dari rasa sakit. Dia harus nyaman. Saya mau katakan, berapa banyak dari kita, dan ini saya katakan jujur, termasuk saya sendiri, kita kan tidak mau kan kita memiliki ataupun merasakan yang namanya sakit, bukan? Begitu? Makanya orang kenapa kepengen hidup nyaman dan enak, dia akan bekerja luar biasa, cari uang sebanyak-banyaknya, supaya mobil yang dia miliki bukan mobil butut, tapi mobil yang enak, yang bannya kalau bisa itu peleknya dan sebagainya. Kalau jalan itu seperti di jalan tol, meskipun jalannya geron jalan, kan begitu.
Bahkan berapa banyak dari kita mengeluarkan berjuta-juta rupiah untuk mendapatkan vitamin yang terbaik supaya tubuh kita tidak pernah namanya sakit. Bapak Ibu pernah dengar satu nama? Ini ahli gizi. Saya mungkin tidak perlu sebut. Dan kami WBI, kebetulan saya ketua WBI Surabaya, sering mengundang dia untuk kasih seminar tentang kesehatan. Dan dia kasih tips-tipsnya bagaimana supaya sehat. Tapi apa yang terjadi? Barusan kena stroke. Ini ahli gizi. Lalu kita mengatakan, oh dia belum orang percaya. Oh, halo. Dan ini kan quotes-quotes dunia yang masuk di dalam gereja, bukan? Bahwa kalau engkau anak Tuhan, harusnya engkau bahagia. Harusnya engkau sehat. Engkau nyaman. Tidak perlu yang namanya rasanya sakit. Nanti kita akan buka. Khususnya kita akan belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu, kedengarannya indah bukan? Iya. Orang percaya nggak boleh sakit. Kenapa? Tuhan memberkati kita. Kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan telinga, bukan? Tapi tahukah Bapak Ibu, ini tidak alkitabiah sama sekali. Hah? Kok bisa? Nanti kita akan lihat. Mengapa? Karena katanya yang sakit itu berasal dari si jahat. Saya mau katakan, setan tuh gak pernah bertanggung jawab atas segala penderitaan kita. Bahkan, maaf, ada saya punya teman karena selingkuh, lalu ya biasa kan namanya orang selingkuh, lalu kena penyakit, lalu dia datang kepada pendeta, doakan. Pendeta bilang itu memang dari si jahat. Setan duduk di pojok, BDSM nikmati seks, pusing dijadikan kambing hitam. Begitu kan? Berapa banyak orang korupsi, kena pasal berapa masuk penjara. Dia bilang, memang kamu terus sudah dipengaruhi setan, belum otak setan. Itu setan ada dalam diri. Setan bilang, saya nikmati loh deh, aku ya di sini ya gigit jari. Kenapa? Setan tidak pernah bertanggung jawab atas segala penderitaan yang kita alami. Makanya Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa akibat dosa penderitaan harus kita alami. Meskipun dia dikatakan anak Tuhan atau paling rajin di gereja sekalipun, rajin melayani Tuhan, bahkan mungkin hidupnya kudus kayak Paulus, titik koma dia jalankan apa yang Alkitab katakan. Tapi saya mau mengatakan karena dosa penderitaan itu harus kita alami. Saya tidak pernah, artinya begini, orang berdoa supaya kehidupan kita lebih baik, silakan. Tapi saya, Alkitab mengatakan dosa merusak segalanya. Di gereja kami saya bikin PA mulai kitab Kejadian. Bapak Ibu, Kejadian 1 dan 2 itu tidak ada dosa. Manusia umurnya panjang, bahkan yang paling panjang siapa? Yang lahirnya salah itu tentu salah. 969. Kenapa? Karena kalau kita teliti eksposisi Kejadian 1 ayat 2, gak ada dosa di sana, bahkan alam ya kan, semuanya belum rusak. Udara, oksigen dan sebagainya, makanan, itu semuanya masih menyehatkan sehingga orang bisa berumur panjang. Tapi setelah Kejadian pasal 3, dan Bapak Ibu tahu poligami pertama Kejadian pasal 4 siapa? Cucunya Adam, Henok, Ada dan Sila. Jadi kalau dosa sekarang yang ada itu cuma pengulangan, ditambah tanda petik ada kreativitas. Tapi inti dari semuanya itu Bapak Ibu saya mengatakan dosa. Ya, jadi kalau ada saat-saat kita merasa sakit, ya, itu adalah bagian dan rencana kedaulatan Tuhan untuk mempersiapkan kita. Sekali lagi, nanti di bagian akhir kita semua akan simpulkan
bahwa hidup ini, baik senang, susah, menderita, itu semua tentang Allah, bukan tentang kita. Bapak Ibu, harusnya kata mati, ya, nekros itu artinya kita terpisah dari Allah. Harusnya tempat kita neraka. Itu sudah hukum karena terpisah dari Allah, karena dosa itu. Tapi kasih karunia datang ketika Kejadian 3 ayat 15. Ada yang namanya proto-evangelion, janji keselamatan itu. Makanya hari ini kita dapat kasih karunia itu. Tapi berapa banyak dari kita, bahkan orang percaya yang gak pernah belajar Alkitab, belagu istilahnya, menuntut Tuhan, bukan Tuhan jadi Tuhan dalam hidupnya, justru dia jadi Tuhan atas Tuhan. Makanya ada kata-kata tadi muncul, orang percaya tak boleh sakit dan sebagainya, ya. Makanya Yesus tahu, Allah tahu apa yang terbaik menurut pandangan Dia, ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami sakit, percayalah bukan tentang sakit dan tentang diri kita, tapi tentang Allah. Amin. Mau lebih jauh? Ya, bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 22 dikatakan begini dan 23. Ya, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, kalau kita katakan sampai sekarang berarti harusnya sampai pada Paulus menulis untuk zaman Roma, bukan? Tetapi bicara sampai sekarang ini juga present. Kepada siapa? Kepada kita juga, orang percaya. Segala makhluk, bicara segala makhluk, bukan cuma manusia, tapi hewan, tumbuh-tumbuhan, itu sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, ibu-ibu yang pernah bersalin, ya pasti tahu rasanya, kecuali yang operasi sesar juga sakit. Saya punya jemaat itu kemarin, 2 anak itu normal. Tiba-tiba Tuhan berkati dengan anak ketiga, sudah 10 bulan lebih itu tidak keluar-keluar. Saya bilang minta diinduksi, paksa, tapi tetap juga tidak mau keluar anak itu. Malah kepalanya aku ini nakal ini anak, ya. Akhirnya diputuskan operasi sesar. Dan Bapak Ibu, saya kunjungi kemarin, nangis dia. Aku gak pernah suakin, gak bisa apa-apa, enak, normal. Saya bilang normal, sekali sakit lahir hilang. Tapi kalau sesar sakitnya itu, saya nggak tahu 2 minggu 3 minggu baru selesai. Dan itu kan namanya aja dibeleh daging kita, toh. Ya, benar apa yang Roma katakan. Bahkan di ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah menjadi orang-orang pilihan, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Makanya pada saat orang percaya diberikan karunia Roh Kudus, itu uang muka, arabon dalam bahasa asing, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kapan? Waktu kita terangkat ke surga. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang terkasih, nanti kita akan lihat Roh Kudus yang ada dalam diri kita inilah yang merupakan penopang kekuatan kita untuk mengalami yang namanya, menguatkan kita untuk waktu kita mengalami yang namanya keluhan, waktu kita mengalami rasanya sakit dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kan lebay, sudah sakit, diposting satu keluarga, diposting satu grup gereja, grup PD, semua doakan saya, kayak mau mati aja gitu. Tuh, kalau saya bilang, kalau kamu mati kan kamu sudah punya jaminan ke surga. Ini kan orang Kristen lebay gitu loh. Ya saya tahu bahwa kita ini tidak mau ada yang namanya rasa sakit, tidak enak kan, tidak mau tuh. Tapi Alkitab katakan apa? Roh Kudus itu penopang, kekuatan, dan itulah kasih karunia. Kenapa orang di luar sana bolehlah mereka lebay seperti itu, tapi kenapa orang gereja pun ikut-ikutan lebay? Ya saya bilang, jangan kamu melahirkan. Inilah yang membedakan kita, orang pilihan dan orang bukan pilihan. Kita ini punya privilege, Bapak Ibu.
Tapi kadang-kadang kata privilege kita definisikan, kita maknai sesuai dengan cara pikir kita atau cara pikir duniawi. Tidak pernah berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Makanya berapa banyak orang Kristen itu kecewa sama Tuhan karena cara pikirnya didasari oleh cara pikir duniawi, bukan cara pikir yang Alkitabiah. Amin. Bukannya gak enak semua. Gak enak jadi orang Kristen. Siapa bilang enak jadi orang Kristen? Apa ibu kita di Indonesia masih enak? Kalau ada orang gerejanya dibongkar, udah minta doa. Saya bilang, Yesus sendiri bilang, aku sudah ngalami itu. Nanti kamu pun ngalami. Itu orang yang lebay itu gak pernah baca ayat, gak pernah baca Alkitab. Itu pendeta dianiaya, biasa. Apalagi dia hidup dalam kebenaran. Itu pasti. Kenapa? Karena kita tidak pernah sama dengan dunia ini. Lah bagaimana kita sama? Berarti kita sekongkol dong, kompromi dong. Tapi kalau kita beda, orang yang berbeda dari kita, masa kita suka? Tidak suka tuh. Sama, kita katakan Yesus bilang apa? Aku sudah ngalami, nanti kamu alami. Makanya kalau ada pendeta dianiaya, saya cuma Tuhan kuatkan dia. Ada Roh Kudus kok yang menopang kok. Makanya kita kalau belajar Alkitab dengan benar, kita hidupnya tenang. Menantikan sambil bekerja, seperti kata Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras lagi karena kasih karunia itu. Tapi kasih karunia yang ada padaku tidak membuat aku senang. Sambil aku menantikan penggenapan janji. Wah, hidup orang percaya itu sebenarnya enak. Cuman maaf, kita terlalu dipengaruhi oleh cara pikir dunia. Ya. Nah, menurut John Stott di dalam buku komentatornya di dalam Roma, dia bilang begini. Jadi dia mengomentari pasal 8 ayat 22 dan 23. Dia bilang begini. Bukan hanya tubuh ini tubuh, daging, soma yang rapuh yang membuat kita mengeluh. Ya. Jadi bukan tubuh kita yang membuat kita mengeluh, tetapi juga kejatuhan besar, kedagingan, nafsu kita yang juga menghalangi kita untuk bertindak bagaimana seharusnya kita bertindak. Jadi artinya begini, orang percaya ada Roh Kudus dalam hidupnya, itu dia ditopang oleh Roh Kudus. Betul, secara tubuh kita merasakan sakit. Mana ada orang istilahnya, saya baru saja kepotong pisau, ya pasti sakit bukan? Aduh, begitu kan langsung cari plester gitu kan. Siapa di sini ada yang nggak usah jauh-jauh, kamu pernah kena itu, knalpot, terus reaksimu apa? Oh gitu ya, bakal langsung meso-meso Surabaya masuk. Pernahkah waktu kita kena knalpot? Puji Tuhan, kita harus diperiksa itu. Itu normal. Nah, menurut John Stott dia bilang itu reaksi tubuh, nggak apa-apa. Tapi juga yang dia bilang bahayanya kedagingan. Lah, saya beri contoh tadi. Kalau orang kena knalpot, reaksi tubuhnya sakit, ngamuk-ngamuk. Lalu kedagingan ini posisi taruh, apalagi bukan motornya dia. Motornya siapa sih? Mulai kedagingan muncul. Golek. Satpamnya mana satpam? Kalau bisa satu RT dipanggil semua, Kak Trimo. Ah itu kedagingan. Nah harusnya kalau orang punya Roh Kudus itu menopang keduanya. Gak apa-apa sakit ya. Oh ya wes tambah ke dokter. Tapi kedagingannya itu bisa di-cover. Oh ya. Ya kalau orang karismatik, ini orang apa ya? Tanda-tanda ya. Jadi harusnya kita yang punya Roh Kudus kita bisa mengcover keduanya. Itu menurut John Stott. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar ya tentang Allah dan kebutuhan emosional. Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Khususnya di dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Kebetulan
kebetulan saya ini dosen eksposisi, Bapak Ibu. Saya tidak terlalu banyak bahasa asing saya terulangkan. Saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi kita akan melihat bahwa ternyata Rasul Paulus ini satu-satunya rasul penderitanya luar biasa. Tidak ada rasul lain, 12 rasul yang lain. Rasul Paulus rasul ke-13. Dia dipilih khusus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi, orang-orang Gentiles. Waktu saya menggali 2 Korintus, kebetulan saya juga dosen sih. Di 2 Korintus ini agak berbeda dari 1 Korintus ya. Kalau kita melihat latar belakang 2 Korintus, ini sebenarnya curhatan hati seorang rasul. Curhat loh, bukan dia minta pengasihan. Mengapa? Karena ada latar belakangnya. Rupa-rupanya jemaat yang ada di Korintus ini jemaat, Bapak Ibu kalau lihat, ini jemaat kaya. Kenapa? Kota Korintus itu kota pelabuhan. Ini jemaat kaya. Banyak saudagar-saudagar gitu kan. Jadi secara materi jemaat Korintus ini jemaat kaya. Tapi Bapak Ibu tahu, kaya tapi politik masalah. Makanya di dalam 2 Korintus 6 atau 1 Korintus 6 kita memberi dengan sukacita. Kata itu muncul. Mengapa? Karena jemaat ini jemaat pelit. Padahal mau sugih. Paulus waktu dia mengadakan perjalanan yang kedua, termasuk dia mampir di kota Korintus ini, dia sedang juga mengumpulkan dana untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus. Jadi pada abad-abad awal, abad 5 dan ada 6, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu dikejar-kejar. Karena akhirnya orang Yahudi ini tahu, biasanya mereka tidak pernah diteni, orang Surabaya bilang ya. Orang datang beribadah di bait suci, dipikir sama-sama Yudaisme. Tapi lama-lama, kok ajarannya kok Allah Tritunggal, kok Roh Kudus. Orang Yahudi tidak kenal itu loh, Roh Kudus. Dia cuma tahu satu Yahweh. Tapi dia tidak tahu itu yang namanya Allah Tritunggal. Loh, kok mereka ajarkan tentang Yesus? Loh, Yesus yang kemarin yang kita salibkan itu katanya Tuhan. Lalu Roh Kudus ini siapa? Akhirnya Bapak Ibu, lama-lama mereka diusir dari bait Allah. Makanya gereja-gereja rumah. Bapak Ibu perhatikan, orang Kristen pertama disebut Kristen di mana? Antioquia. Antioquia itu Israel Utara. Damaskus naik ke atas. Setelah mereka diusir, lalu mereka termasuk Paulus ini kan teroris pertama. Dia kejar-kejar dan Bapak Ibu tahu, misionaris pertama yang mati karena iman kepada Kristus siapa? Stefanus. Disitulah orang-orang Yahudi mulai terbuka. Loh, ini bukan bagian dari kita. Wah, ini sudah berbeda ini. Makanya mereka diusir, mereka dikejar, dianiaya, dibunuh. Termasuk Paulus memberikan surat kuasa. Dan korban pertama kita tahu, Stefanus, Kisah Rasul pasal 7. Nah, setelah Paulus bertobat dalam kitab Galatia, kemudian Kisah Rasul pasal 9, Tuhan khususkan dia untuk melayani orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel. Nah, rupa-rupanya penerima surat ini, orang Korintus ini, karena mereka sudah tahu siapa ini Paulus, mereka meragukan kerasulannya. Loh, dia ini penganiaya jemaat. Ini Saul kan. Jadi Bapak Ibu, saya mau, banyak orang yang bilang Saulus ganti nama jadi Paulus. Dia tidak pernah ganti nama. Saulus itu nama Ibrani, Paulus nama Yunani ya. Jadi kalau nanti dalam PPT saya ada Paulus, ada Saul, itu sama, orang yang sama ya. Sehingga Paulus akhirnya menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Kalau 1 Korintus itu dia berbicara tentang banyak masalah di jemaat ini yang harus diselesaikan. Kalau 2 Korintus, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita baca dengan teliti, ini banyak curhatan hati, bahkan semangat yang Paulus ingin berikan kepada jemaat di Korintus, bahwa kedalaman emosi yang ada dalam surat ini sesuai dengan tema kita,
emosi kita ya. Nah, hari ini kita belajar apa? Paulus ya. Kalau kita lihat ada di dalam satu tulisannya dia katakan gini, kata orang, aku dalam tulisanku ini keras. Apa Ibu pernah baca 13 suratnya Paulus, termasuk sebenarnya Ibrani. Saya kemarin ngajar Ibrani, saya coba diskusi teman sama dosen saya dari STI sini. Kita sepakat ternyata Ibrani itu penulisnya tuh Paulus, berarti dia 14 surat. Ya. Lalu waktu tulisan-tulisan Rasul Paulus itu Bapak Ibu, itu tulisannya begitu tegas, sistematis dan selalu tertuju pada iman orang percaya. Ya makanya ada yang bilang begini, tulisan Rasul Paulus itu selalu bertentangan dengan tulisannya Yakobus. Katanya, kalau Paulus iman itu karena kasih karunia, kalau Yakobus dia katakan apa? Orang beriman dibuktikan oleh buahnya. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 1, kita akan perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Harusnya saya garis bawahi penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami penderitaan, baik sakit penyakit, sebenarnya Allah izinkan kita mengalami, karena nanti satu kali Allah pakai kita untuk menghibur orang-orang yang mungkin mengalami penderitaan yang seperti yang kita alami. Jadi kalau penderitaan itu Allah izinkan ada dalam hidup kita, bersyukur. Kenapa? Karena nanti saya mau dipakai Allah. Itu yang ada dalam pikiran kita. Amin. Nah, lebih spesifik lagi di ayat 8, Rasul Paulus bilang seperti ini. Sebab kami mau supaya kamu tahu bahwa penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggung kepada kami adalah begitu besar dan berat, sehingga kami telah putus asa juga waktu menghadapi hidup ini. Jadi artinya begini, seorang Rasul Paulus, rasul besar dalam perjanjian baru, yang Allah pilih dia secara spesifik, berbeda dari rasul-rasul yang lain, justru Allah izinkan dia mengalami penderitaan yang paling berat. Dan Bapak Ibu, Paulus katakan apa? Kami telah putus asa. Dan ini kan berbeda dari pendeta-pendeta besar saat ini, lalu mengatakan, jangan takut. Kalau kamu sakit, jangan-jangan setan, kan begitu. Loh Paulus, ini pengkhotbah besar, ini misionaris besar. Dia bilang apa? Penderitaan yang kami alami itu besar dan berat, sehingga kadang-kadang kami ini mau putus asa. Dan Bapak Ibu, saya mau mengatakan begini, Paulus sendiri bukan cuma stres, tapi dia depresi. Depresi itu lebih berat dari stres. Tapi kenapa dia bisa melalui itu? Karena ayat 9 dia mengakui Allah yang menguatkan dia. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Makanya Paulus ingin memberikan keputusan bahwa di dalam keputusasaannya Paulus percaya Allah yang dia sembah dalam nama Yesus itu kuasanya besar. Amin. Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Yesus, di dalam Yohanes dikatakan apa? Allah Tritunggal ada dalam diri kita. Jadi kita tidak sendiri. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ada dalam diri kita. Inilah yang privilege kita alami sebagai orang
betul? Mengucap syukurlah dalam segala, mengucap syukurlah dalam segala. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Betul? Ya karena ada Allah Tritunggal, Allah pencipta alam semesta, Allah pemilik alam ini, bahkan Allah pencipta saya pribadi, ada dalam hidup saya. Lalu kalau hari ini kita mengalami diizinkan sakit, kenapa kita harus takut? Berarti kan ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya seperti tema kan banyak kebohongan-kebohongan tentang Allah yang disebarkan bahkan oleh pendeta-pendeta yang tidak pernah belajar Alkitab. Bersyukur di gereja ini Bapak Ibu bisa belajar. Ya. Bahkan Bapak Ibu lihat di dalam 2 Korintus 4 ya, ayat 8 sampai 11. Dikatakan apa? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam kehidupan kami. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini, Bapak Ibu, Paulus tidak sedang semakmur. Dia sedang hidup dan dia sedang menikmati penderitaan itu, supaya juga yang terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang mana. Bapak Ibu tahu latar belakang Paulus? Itu orang-orang kaya. Seorang kalau tidak kaya dia tidak bisa masuk mahkamah agama. Pendidikannya tinggi. Orang terkenal di Tarsus. Dia menjadi salah satu anggota Sanhedrin yang termuda dan yang punya kekuasaan tinggi, makanya dia bisa bikin surat kuasa untuk membunuh Stefanus. Bapak Ibu lihat tulisan-tulisannya. Dia bilang apa? Setiap hari kami dibawa seperti mau mati. Penderitaan Kristus kami bawa. Makanya kalau khotbah di atas mimbar itu khotbah Kristus yang mana dulu? Di dalam Injil Lukas, Yesus yang mana dulu yang kau beritakan? Kadang-kadang kita selalu memberitakan Yesus yang membawa berkat, bukan? Tapi Alkitab katakan Yesus yang mana? Yang mati di kayu salib, yang menderita bagi kita. Dan itu kadang-kadang kita tidak pernah beritakan. Dilanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan 5. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerilah, dalam berjaga-jaga dan puasa. Bapak Ibu, puasa yang Paulus lakukan ini bukan puasa Esther atau puasa Daniel. Bapak Ibu tahu berpuasa di sini apa? Dia bilang kerap kali kami tidak makan. Kita kan kalau sehari tidak makan 3 kali kayaknya belum klop ya. Saya pernah jumpa ada seorang pendeta. Pak makan? Oh iya, aku baru makan 2 kali loh. Saya bilang Pak 2 kali ya, lo mau kayak gini, aku makan 4 kali Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, kita lanjutkan tulisan Paulus di dalam pasal 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus bertanya kepada jemaat Korintus, kenapa jemaat Korintus itu terpecah-pecah? Ingat di pasalnya yang ketiga, ada Apolos, ada Silas, ada Petrus. Jemaat Korintus ini suka membanding-bandingkan pemimpin. Paulus bilang apa? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara,
didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah itu Bapak Ibu tahu, dihajar sampai hampir mati, itu disesah. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa kali? 39 kali dia dapat pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku bahkan berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Dan aku lapar dan dahaga, makanya suka berpuasa tadi. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu pernah nggak memikirkan Rasul Paulus mengalami? Kita nggak puasa itu gemar-gembor, aku puasa 3 hari. Puasa itu ke badannya gemuk gitu. Aku udah punya baju bisa lemari bilang gak punya baju. Dan Bapak Ibu, dari ayat-ayat tadi Paulus mengatakan rupa-rupanya bisa jalan. Paulus sedang mengembangkan teologi penderitaan dalam ujian penderitaan yang mengerikan. Dia, Paulus, adalah orang pertama yang mengerti artinya disalah mengerti, dianiaya, ditinggalkan, dilupakan, diperlakukan dengan kejam, difitnah, mengalami karam kapal, diserang, kelaparan, dipenjara, bahkan ditinggalkan dalam keadaan yang seperti sekarang waktu itu. Namun yang luar biasa, walaupun mengalami penderitaan seperti itu, ia memilih untuk tidak memegahkan dirinya atas ketegaran yang dia alami secara luar biasa, atau kemampuan yang dia dapat hadapi dengan banyaknya rintangan. Bahkan dia katakan dia tidak gentar, bahkan mungkin dengan stamina dan fisik serta emosional yang stabil. Tapi dia mengatakan apa di ayatnya yang ke-30? Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah dalam kelemahan. Kalau orang dunia katakan kamu bermegah dalam keberhasilan, bukan? Tapi Alkitab mengatakan kamu mau bermegah justru di dalam kelemahan itulah. Ketidakberdayaan apa-apa, nanti saya akan terangkan. Di situ Paulus bermegah. Paulus telah belajar bermegah dalam penderitaan tanpa sedikit pun menyimpan yang namanya kepahitan dalam jiwanya atau menyalahkan Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu, saya ini juga konselor. Banyak anak-anak Gen Z itu menyimpan kepahitan kepada orang tua. Dan Bapak Ibu, waktu kami layani ya bersyukur kami bikin Siti. Jadi kami combine penerimaan diri. Berapa banyak orang sekarang sedang mencari validasi diri, bukan? Lihat konten-kontennya. Berapa banyak-banyakan subscribe-nya, bukan? Banyak-banyakan yang like kan? Semakin banyak di like, wah, semakin sepertinya aku ini bermegah. Hebat aku, ya. Tapi Bapak Ibu lihat Paulus. Bagaimana Paulus melakukan hal ini? Dia mengalami segala macam penderitaan, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, penganiayaan dari pemimpin bait Allah, dan tidak sedikit pun Paulus membalas dendam. Ternyata jawabannya ada di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Nah, Bapak Ibu, saya bagi 2. Nah, belajar Alkitab ini membosankan. Ya. Tapi saya mau katakan, orang yang hidupnya paling beruntung
adalah orang yang mengerti isi firman. Ya, saya bisa minta waktu lagi ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya cerita aja. Jadi Paulus 14 tahun yang lalu pertama kali dia bertobat, ternyata Tuhan memberikan dia penglihatan. Ini dari ayat 1 sampai 4. Dia diangkat di dalam surga tingkat 3, Firdaus. Ini baru bertobat loh. Dan Paulus bilang, harusnya saya berbuka. Dan Bapak Ibu, ada seorang pendeta hamba Tuhan ya, naik turun surga, ya kita belum tahu kebenarannya dan sombongnya masalah. Dan pengikutnya begitu banyak, bukan? Paulus, dia dapat itu penglihatan 14 tahun yang lalu. Dia tidak langsung bersaksi, tapi dia tahan sampai dia tulis kepada jemaat di Korintus yang tidak menerima keberadaannya sebagai rasul. Akhirnya dia tulis, 14 tahun lalu aku dapat penglihatan, aku baru bertobat, aku dinaikkan ke surga tingkat ketiga yang namanya Firdaus. Aku tidak tahu, tapi yang pasti aku dinaikkan oleh Tuhan, berhadapan dengan hadirat Tuhan. Ini kan kebanggaan luar biasa. Harusnya Paulus sombong kan dengan hal ini. Dia bersaksi kemana-mana, bukan? Tapi kita lihat, ya, dari ayat 1 sampai ayat 6 ini ada 5 rangkuman yang saya boleh tulis. Pertama, dia menulis tentang dirinya sendiri 14 tahun yang lalu. Yang kedua, ia yakin lokasinya itu di surga tingkat ketiga, Firdaus. Dan yang ketiga, pengalaman itu terjadi pada dirinya itu dengan tiba-tiba. Tiba-tiba dia tidak tahu, dia sudah diangkat ke surga ketiga. Lalu yang keempat, apa yang dia lihat, yang dia dengar itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada anak Tuhan mengalami seperti ini kan langsung bersaksi di mana-mana, bukan? Tapi Paulus akan kita melihat pengalaman supranatural ini adalah bagian rencana unik Allah untuk persiapan Rasul Paulus. Karena dia akan dijadikan penginjil untuk orang-orang di luar Yahudi. Sambil berdiri di hadapan Tuhannya, berhadapan muka dengan Kristus, ia mendapat kebenaran-kebenaran yang mendalam, yang indah, yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita dapat seperti ini, apa yang kita lakukan? Pasti sombong. Makanya kesombongan rohani itu hal yang terburuk menurut Alkitab. Karena dia tahu rasul lain tidak mengalami ini, ya. Dan Allah mengerti bahwa kesombongan rohani ini bisa memperburuk kasih karunia yang dia terima. Makanya Allah memberikan kepada Paulus untuk menyelesaikan supaya Paulus tidak sombong, dikasih yang namanya penderitaan yang disebut duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu kita lihat. Ya, di ayat 7 sampai 10 dikatakan ini, dan supaya aku tidak meninggikan diri oleh penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberikan satu duri dalam daging. Dan 3 kali aku minta kepada Tuhan supaya iblis itu mundur. Ini dikatakan dimetaforakan iblis duri dalam daging. Tetapi Tuhan menjawab apa? Cukup kasih karunia. Karena di dalam kelemahan pula kuasaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, kata duri itu di dalam bahasa Yunani itu skolos. Itu artinya gini, pancang dengan ujungnya yang runcing. Nah, Paulus mau bilang begini, dalam tubuhku ternyata Tuhan kasih satu pancang tiang dengan runcingan di dalam daging. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa membayangkan ada satu pancang, ada duri-durinya lalu taruh di dalam daging. Ya, bisa membayangkan ya. Ini yang Tuhan taruh di dalam Paulus untuk supaya Paulus tidak sombong. Jadi setelah kemuliaan datang rintihan. Inilah penderitaan berat yang menemaninya Paulus selama hidupnya. Nah, apakah duri itu? Nah, ada beberapa tafsir ya yang mengatakan duri itu bicara tentang gangguan kerohanian, ada yang juga bicara tentang gangguan jasmani, ada juga bicara tentang kelainan fisik, epilepsi, migrain, penyakit mata, glukoma yang kronis, atau punggung yang bungkuk,
atau juga bisa penyakit malaria yang sering kambuh disertai dengan sakit kepala yang hebat, dan Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada ketegangan, ya. Di saat yang bersamaan Paulus itu dia teguh karena di dalam Kristus ada Roh Kudus, tapi di situ juga ada iblis yang mengocok istilahnya. Nah, ini kan mau bicara tentang apa? Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk seorang Paulus, supaya Paulus tidak tinggi hati, Paulus tetap rendah hati. Saya tidak tahu duri dalam daging kita masing-masing apa, tapi kalau kita membaca cerita ini, coba kita relate-kan, ya. Mengapa? Karena Allah tahu kalau kesombongan ini ada dalam dirinya Rasul Paulus, itu akan menghancurkan jiwanya. Dia tidak bisa menjadi berkat, menjadi corongnya Tuhan untuk orang-orang di luar Yahudi. Makanya Paulus minta 3 kali supaya disingkirkan yang namanya duri dalam daging itu. Tapi Tuhan menjawab apa? Tidak. Ya. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan inilah saat yang baik untuk kita mengoreksi cara berpikir kita yang salah, emosi-emosi kita yang salah. Kehendak Allah itu selalu tidak membawa kesembuhan bagi kita, ya, karena rencana Bapa itu selalu harusnya tidak selalu membuat kita lepas dari tekanan. Allah selalu izinkan ada yang namanya penderitaan dan tekanan, karena Dia punya maksud dan rencana dalam hidup kita. Memang rencana Allah itu tidak selalu indah dalam hidup kita, menurut kita, tergantung cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita taruh cara berpikir Allah, Bapak Ibu, kita pasti bersukacita senantiasa. Ya, makanya bicara cukuplah kasih karunia Allah kepada Paulus ini, Allah mengatakan bahwa suplai kasih karunia Allah itu cukup bagi Paulus untuk menopang penderitaan dia. Ya, makanya bukan berarti kita tidak boleh konseling dengan pendeta dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerti ini Bapak Ibu, kasih karunia yang ada dalam diri kita itu mampu menopang kita menghadapi segala penderitaan, termasuk sakit penyakit. Ya, makanya penderitaan bukan identifikasi. Janganlah kita mengidentifikasi penyebabnya. Penderitaan harus berfokus pada respon kita atas izinnya Allah waktu kita mengalami penderitaan itu. Penderitaan adalah bagaimana kita menerima rencana Allah dengan hati yang terbuka, apapun keadaannya. Karena penderitaan adalah menemukan kepuasan kasih karunia Allah dalam diri kita. Sehingga semua ini bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami penderitaan apa, cukupkan kasih karunia itu dalam hidup kita. Puaskan kasih karunia itu. Karena ini bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami terima, Roh Kudus yang akan mengartikan lebih dalam. Mungkin hari ini banyak yang menolak pemberitaan ini, tapi hamba yakin dan percaya kalau Roh Kudus bekerja, kita boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Berkati jemaat di tempat ini, pergumulan apapun yang mereka hadapi, Tuhan, Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu yang akan menopang mereka. Berkati gereja ini, penggembalaan, berkati Pak Gembala yang melayani di Sukabumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.